Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila, mahasiswi dari UTS Program Studi Manajemen. Di sini akan menjelaskan mengenai transfer dan berbagi pengetahuan. Sharing and transfer knowledge. Knowledge sharing merupakan proses berbagi, memindahkan, menyebarkan, dan bertukar pengetahuan baik tacit maupun eksplisit melalui interaksi sosial untuk mengimplementasikan yang lebih baik dan menciptakan pengetahuan baru. Elemen knowledge sharing. Ada 3 elemen knowledge sharing. Pertama, community of practice merupakan komunitas atau kelompok orang dalam organisasi dengan minat, kepentingan, profesi, dan perhatian yang sama terhadap sesuatu, di mana mereka berinteraksi, berbagi, dan belajar untuk melakukan sesuatu. Komunitas of practice ini memiliki karakteristik, di antaranya common goal atau tujuan yang sama, di mana dalam suatu komunitas telah ditetapkan suatu minat tertentu. Minat ini menjadi suatu alasan untuk mereka bisa bergabung bersama. Kemudian, karakteristik yang kedua, mutual engagement atau saling mengikat, yaitu karakteristik saling mengikat dan saling menguntungkan antar satu anggota dengan anggota lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sharing, yang memungkinkan para anggota untuk sharing dan berinteraksi satu dengan yang lain. Kemudian dari tipe community of practice ini, yang pertama yaitu komunitas penolong, yang berfokus memberikan bantuan kerjasama dan saling membantu antarkan komunitasnya untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu komunitas praktik terbaik atau best practice communities, yang berfokus mengembangkan suatu profesi terkait prosedur, sertifikasi, dan sosialisasi praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh para pegiatnya. Kemudian yang ketiga, komunitas pelayanan pengetahuan, yang berfokus pada penyebaran dan peningkatan eksplisit serta mendistribusikan pengetahuan yang ada untuk digunakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kelompok atau komunitas inovasi, yang berfokus untuk mengembangkan pengetahuan tajid, membantu mengembangkan gagasan, dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Dalam suatu komunitas atau organisasi, setiap individu memiliki perannya tersendiri. Nah, peran individu tersebut terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama, visitor. Peran pertama individu yaitu visitor yang pertama kali mengunjungi atau tertarik akan suatu kelompok. Kemudian yang kedua, novice, member baru. Individu yang baru saja masuk atau bergabung di suatu komunitas dan organisasi. Kemudian ketika sudah bergabung, maka akan menjadi anggota reguler. Setelahnya, kita akan belajar dan mengetahui seluk-beluk dalam organisasi sehingga kita bisa dapat memimpin suatu kelompok. Kita akan naik tingkat menjadi leaders. Ketika kita menjadi leaders, maka akan yang semakin dihormati atau dituakan yaitu elders. Elders di sini merupakan orang yang dituakan atau dihormati. Berbeda dengan leaders yang secara langsung memanage suatu komunitas, akan tetapi elders sendiri yaitu orang yang dimintai pertimbangan atau nasihat dalam suatu komunitas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu social network analysis atau analisis jejaring sosial, merupakan upaya mengukur hubungan-hubungan dan flow yang ada di suatu organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam pola-pola interaksi yang ada dalam organisasi tersebut. Pola interaksi ini dapat memetakan, mengukur hubungan dan aliran pemrosesan pengetahuan. Ada kalanya kita dapat menemukan dalam organisasi tersebut terdapat hidden expert atau para ahli tersembunyi, di mana pengetahuan yang ada di hidden expert perlu dikembangkan menjadi transformasi dari pengetahuan tajid menjadi eksplisit sehingga dapat digunakan di seluruh organisasi. Ada kalanya analisis ini dilakukan untuk melihat di mana informasi dalam suatu organisasi itu terjadi bottlenecks atau hidden issues, yang dimana suatu tempat ada overload informasi, sedangkan di tempat lain kekurangan informasi. Ini sangat penting untuk diketahui, sehingga ada 7 langkah dalam melakukan social networking analysis. Yang pertama,
mengidentifikasi jejaring dari orang-orang yang akan kita analisis, kemudian menjelaskan tujuan dan memformulasikan pertanyaan-pertanyaan sebelum mendesain kuesioner yang akan dipakai. Selanjutnya, melakukan survei dan mengidentifikasi hubungan-hubungan yang terbentuk dan juga bagaimana pengetahuan itu berjalan dalam suatu organisasi, mengalir dalam sebuah organisasi. Hasilnya dapat divisualisasikan dalam suatu peta jejaring organisasi, sehingga dapat dianalisis di bagian mana ada problem dan di bagian mana ada kesempatan dan peluang. Yang terakhir, desain dan mengimplementasikannya dalam suatu aksi untuk perubahan. Kemudian elemen yang ketiga yaitu knowledge sharing community. Dalam menerapkan knowledge sharing ada faktor penunjangnya, di mana yang pertama yaitu teknologi. Teknologi ini bersifat memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk knowledge sharing. Kemudian selanjutnya organisasi culture atau budaya organisasi, di mana organisasi yang baik adalah organisasi yang belajar membangun budaya, sharing knowledge dan transfer knowledge. Selanjutnya dukungan manajemen berupa struktur dan SDM untuk menangani manajemen pengetahuan serta menangani knowledge sharing. Yang terakhir, transfer knowledge atau berbagi pengetahuan dalam berbagai aspek dalam organisasi, baik tacit maupun eksplisit. Setelah dari knowledge sharing, selanjutnya kita akan membahas knowledge transfer. Knowledge transfer ini dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan memindahkan pengetahuan, baik tacit maupun eksplisit, antara penerima dengan sumber pengetahuan. Tahapan dalam knowledge transfer. Yang pertama yaitu inisiasi, di mana mulai ada keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi knowledge transfer yaitu transfernya pengetahuan mulai dilaksanakan atau mulai diterapkan. Tahapan ketiga ada incline. Pada tahap ini, transfer pengetahuan mulai diterapkan secara masif dalam organisasi. Terakhir, integrasi. Pada tahap ini ditandai dengan telah melakukan implementasi transfer pengetahuan dengan efektif dan hasil yang memuaskan. Dalam penerapan berbagi dan transfer pengetahuan dapat kita identifikasi melalui studi kasus dari XL Asianta. Dengan akuisisi LinkNet dan XL Asianta akan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan sinergi melalui kombinasi posisi bersama di dalam penyediaan layanan komunikasi tanpa kabel dan layanan-layanan komunikasi lainnya di berbagai jaringan tulang punggung dan transmisi serta hubungan yang luas antara kedua pelanggan di Indonesia, digabung dengan layanan korporasi milik XL Asianta termasuk koneksi seluler. LinkNet akan lebih siap untuk memanfaatkan pasar korporasi yang sedang berkembang di Indonesia. Berdasarkan riset independen, Indonesia merupakan salah satu pasar layanan pita lebar berbasis kabel yang paling menarik secara global, dengan tingkat penetrasi pasar rumah tangga yang masih sangat kecil yakni 13,4%. Rata-rata penggunaan layanan data terkoneksi di jaringan pita lebar berbasis kabel di Indonesia telah tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan meningkat sebesar 44,4% dari tahun 2016 ke 2020 dan akan diperkirakan terus meningkat lagi sebesar 27,9% dari tahun 2020 hingga 2026. Indonesia juga merupakan salah satu pasar layanan pita lebar berbasis kabel dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan sambungan tetap yang siap untuk ekspansi dengan CAGR sekitar 14,4%. Selain itu, penetrasi rumah tangga di Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 27,5 pada tahun 2026. Didorong oleh pasar yang terus berkembang, peningkatan penggunaan data dan pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan. Jangkauan jaringan LinkNet terus meluas ke seluruh kota besar di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Selain jaringan yang menjangkau sekitar 2,9 juta rumah, perusahaan ini juga memiliki portofolio melayani sekitar 2.400 pelanggan mencakup pemerintah, layanan keuangan, dan perusahaan multinasional besar, serta bisnis digital. Perusahaan ini memulai operasi secara komersial pada tahun 2000 dan telah menunjukkan kegiatan operasional dan rekam jejak keuangan yang kuat selama bertahun-tahun. Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, secara year on year atau YoY, LinkNet mencatat peningkatan pendapatan sebesar 10,3% menjadi sekitar 4,5 triliun atau setara dengan Rp1,3 miliar.
Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, "Kami sangat senang dengan potensi dan kemungkinan yang akan muncul dari akuisisi ini. Sejak diumumkan pertama kali, kami telah mengidentifikasi beberapa area sinergi yang terbuka dari kerjasama ini dan dapat dilakukan bersama dengan Linknet, memanfaatkan kekuatan kolektif kami dalam konektivitas seluler, pita lebar berbasis kabel, dan konten ini akan mendukung pencapaian visi kami menjadi operator konvergensi terkemuka dengan memberikan solusi terintegrasi yang seamless kepada pelanggan kami yang semakin paham digital." Kemudian, Presiden Direktur dan CEO Linknet, Mario Budiman mengatakan, "Bersama dengan mitra baru, kami menantikan untuk dapat menyediakan proporsi konvergensi layanan pita lebar berbasis kabel dan layanan seluler kepada pelanggan residensial dan korporasi. Tingkat penetrasi pita lebar berkecepatan tinggi di Indonesia masih kurang tergarap dan kemampuan untuk menyediakan layanan yang lebih luas serta produk yang komprehensif akan berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar di masa yang akan datang dan akan membuahkan hasil bagi seluruh pemangku kepentingan. Terdapat peluang sinergi untuk kedua perusahaan, mulai dari kerjasama dan penggunaan jaringan tulang punggung, backbone, transmisi jaringan, dan penyelarasan strategi untuk peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Peluang-peluang ini juga dapat diperkuat dengan hubungan Linknet yang luas dengan mitra bisnis dan pelanggan. Saya pribadi bersama dengan tim manajemen menyambut dengan sangat hangat memegang saham baru. Kami sangat yakin kemitraan ini akan berkontribusi dengan hasil yang luar biasa bagi para pelanggan dan pertumbuhan nilai yang berkelanjutan di masa yang akan datang bagi para pemegang saham. Dalam studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sharing dan transfer pengetahuan dalam konteks akuisisi antara XL Axiata Group, kemudian Axiata Group Berhad, dan PT Linknet. Berikut dari analisis dan kesimpulan mengenai hubungan tersebut. Yang pertama yaitu sharing knowledge melalui kolaborasi. Terlihat bahwa kedua perusahaan berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan tim Linknet untuk mencangkup identifikasi area sinergi potensial di antara mereka, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan kolektif dan konektivitas seluler, pita lebar berbasis kabel, dan konten. Hal ini menunjukkan adanya proses sharing knowledge antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi ini. Dan yang kedua yaitu transfer knowledge untuk pemanfaatan sinergi. Kemudian yang ketiga, pengoptimalan pemanfaatan jaringan dan transmisi. Dari diagram di atas, yaitu CEO Linknet menyatakan bahwa ada peluang sinergi antara kedua perusahaan dengan penggunaan jaringan tulang punggung, transmisi jaringan, dan penyelarasan strategis dalam peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya, sehingga ini menunjukkan bahwa adanya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dari XL Axiata maupun Axiata. Terdapat pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya yang ada secara lebih efektif setelah akuisisi yang merupakan contoh konkret dari proses transfer pengetahuan. Dengan demikian, kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa proses akuisisi antara Axiata Group Berhad, XL Axiata Tbk, dan PT Linknet Tbk tidak hanya melibatkan transfer kepemilikan saham, tetapi juga melibatkan proses sharing dan transfer pengetahuan yang penting melalui kolaborasi dan sinergi antara ketiga perusahaan untuk pengoptimalan pemanfaatan jaringan dan transmisi. Diharapkan bahwa hasil akuisisi akan menghasilkan pertumbuhan dan nilai tambah yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.